Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel Angkur Kurniawan. Kali ini kita akan membahas materi tentang present continuous tense dan past continuous tense secara langsung agar lebih memudahkan. Dan jangan lupa setelah melihat video saya untuk memberikan komentar dan juga like apabila Anda suka, juga subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar bisa mendapatkan video saya berikutnya. Kita langsung menuju kepada materi kita yang pertama, yaitu simple present continuous tense. Simple present continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa yang sedang dilakukan atau terjadi sekarang pada saat diucapkan. Misalkan, saya sedang mengajar bahasa Inggris. Itu ketika saya mengucapkan peristiwa itu atau kegiatan itu sedang saya lakukan. Ya, sekarang saya sedang mengajar bahasa Inggris. Langsung saja rumusnya subjek plus S-nya subjek ya, to be. Karena present ya, to be yang digunakannya adalah am, is, are. Ini plus nih. Kemudian plus verb. Karena continuous, cirinya continuous, verbnya atau kata kerjanya selalu ada tambahan ing. Verbnya pasti verb one atau kata kerja bentuk pertama. Subject plus to be, am, is, are plus verb ing. Jadi nggak usah kita tulis semuanya. Example. Nah, sekarang saja nih. Number one. Misalkan saya sedang mengajar bahasa Inggris. Kalimat positif. Saya, bahasa Inggrisnya adalah I. Saya tulis kembali. Pasangan to be, I, you, we, they untuk yang present ya. He, she, it. I pasangannya am, you, we, they pasangannya are, he, she, it pasangannya adalah is. Jadi I pasangannya am, jadi am. Ini to be nih ya. Tambahkan verb one. Mengajar bahasa Inggrisnya adalah teach. Tambahkan dengan ing, jadi teaching. Teacher dari kata teach, mengajar. Tapi pelajar student ya. I'm teaching bahasa Inggris. English. I'm teaching English. Saya sedang mengajar bahasa Inggris. Walaupun tidak kita kasih keterangan waktunya, kita sudah paham waktunya lah sekarang. Atau lebih, kalau misalnya untuk lebih jelas, sekarang. Now, I'm teaching English now. Tapi walaupun tidak pakai now, kita sudah paham kalau bentuknya present continuous ya sekarang waktu diucapkan. Oke, bentuk kalimat negatif. Misalkan ini positif nih. Kalau negatifnya, saya tidak sedang mengajar bahasa Inggris atau saya sedang tidak mengajar bahasa Inggris. I'm, ciri negatif lalu tambahkan kata not. I'm not teaching English now. Mudah. Menjadi kalimatannya dibalik saja. Jadi am I teaching English now? Apakah saya sedang mengajar bahasa Inggris sekarang? Kalau ya, yes. Kalau tanya I, yang jawab adalah you.
Yes, you pasangannya are. Atau no, you are not atau you aren't. Oke, contoh berikutnya. Misalkan dari kamu saja. Kamu sedang menonton TV. Bahasa Inggrisnya langsung saja. Kamu, you. To be, pasangan to be dari you adalah are. Ada yang mengatakan sedang, cari di kamus. Bahasa Inggrisnya apa? While. Itu salah. Sedang ini bisa mengambil dari to be. To be ini kan bisa artinya adalah, sedang, yang, nggak ada artinya apa saja. Jadi bisa ambil dari sini. Sudah ada sudah ada am. Kalau ini pas subjeknya I berarti am sedangnya. Kalau subjeknya you berarti sedangnya pakai are. Tapi ketika menjadi kalimat tanya, am-nya bukan berarti sedang, tapi apakah. Tuh. Jadi kalau to be tergantung kalimat yang ditempatinya. Oke, kembali lagi. Kamu sedang menonton TV. Menonton bahasa Inggrisnya watch. Tambahkan dengan ing. You are watching TV. Nah, kamu tidak sedang nonton TV. You are apa? Not. Ya. You are not watching TV. Jadi kalimat tanya. Are you watching TV? Kalimat tanya positif. Kalau kalimat tanya negatif gimana? Ya seperti yang materi kemarin saya sampaikan. Tinggal tambah saja not. Are you not watching TV? Atau yang disingkat, aren't you watching TV? Jawabnya yes. Yes, yang ditanya you berarti di sini I. I pasangannya am. Jadi yes, I am atau no, I am not. Untuk materi yang kedua, setelah tadi kita membahas tentang present continuous, sekarang yaitu tentang past. Ada present, ada past. Past continuous tense. Past continuous tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa yang sedang dilakukan atau terjadi di waktu lampau. Bedanya dengan yang tadi present, kalau present terjadinya di waktu sekarang saat diucapkan. Tapi kalau past ini di waktu lampau. Rumusnya sama seperti tadi, cuma beda di to be saja. Subjek plus to be. Kalau tadi to be yang digunakan dalam present continuous yaitu am, is, are, ini hanya dua, yaitu was atau were. Was untuk subjek I, he, she, it. Sedangkan were untuk subjek they, we, you. Ditambah dengan kata kerja tetap verb one ing. Tuh ya. Oke, langsung pada example. Ambil contohnya. Number one, misalnya, langsung saja. She was going to school yesterday. Dia sedang pergi ke sekolah kemarin. Bisa dilanjutkan. Sebenarnya kalimat ini bisa panjang. Bisa dia
sedang pergi ke sekolah kemarin ketika aku main ke rumahnya. Nah, tapi kita singkat saja dulu. Nanti di akhir mungkin ada contoh lebih panjang ya. Jadi kita pahami pembuatan kalimat saja dulu. She was going to school yesterday. Untuk mananya nanti ya. She subject, was adalah to be, going dari kata go. Verbnya tambahkan ing. Jadi she was going to school yesterday. Menjadi kalimat negatif sama seperti tadi. She was not atau wasn't going to school yesterday. Kalimat tanya dibalik saja. Ini was not bisa juga disingkat menjadi wasn't. Kalimat tanya balik saja. Was she going to school yesterday? Dari sini ke sini. Atau kalau kalimat tanya negatif, was she not going? Atau wasn't she going? Apakah dia tidak? Kalau kita jawab yes, maka yes she was. Atau no she wasn't. Itu jawaban pendek. Atau kalau jawaban panjang boleh, yes she was going to school yesterday. Atau no she wasn't going to school yesterday. Tidak ada perubahan dalam kata kerjanya. Semuanya memakai verb ing. Contoh yang kedua. Misalnya they. Misalnya mereka sedang makan mangga. Maka they pasangannya adalah were. They were makan. Eat tambahkan dengan ing. They were eating beberapa mangga misalnya. Some mangoes. Salah satu buah khas Indramayu ya, mangga. Oke, kalimat negatifnya they weren't, were not atau singkat saja weren't eating some mangoes. Mereka tidak sedang makan mangga. Waktunya lampau ya. Kalimat tanya, were they eating some mangoes? Yes, they were. Atau no, they weren't. You understand? Kita ambil contoh yang lain, misalnya untuk membedakan gimana membedakan present continuous dengan past continuous tense. Di sini, misalnya contoh daripada present, mungkin ada yang kebingungan. Sini past continuous tense. Present continuous tense misalnya she is studying English. Maknanya biar paham saya tuliskan. Dia sedang belajar bahasa Inggris. Ini waktunya adalah now, sekarang. Di sini past continuous. She is studying English. When
I called her yesterday. Ada dua tenses biasanya untuk bisa membedakannya. Yang pertama, ini kita gunakan pola tensesnya bukan pakai is, pakainya adalah was, past continuous. Sedangkan yang kedua pakai past tense, past continuous tense ya. Lihat, ini ada subjek, ini to be-nya was, ini ada verb ing. Kenapa past tense? Lihat, ini ada subjek, ini ada langsung verbnya, verb adalah verb to. Ini yang regular, beraturan, past tense. Maknanya dia sedang belajar bahasa Inggris when, bukan artinya kalau di tengah, bukan artinya kapan, tapi ketika aku menghubungi atau meneleponnya kemarin. Lihat perbedaannya. Yang pertama, she is studying English. Dia sedang belajar bahasa Inggris. Now, waktunya lah sekarang. Ketika saya sedang membicarakan misalkan anak saya. Di mana anak kamu? Oh, dia sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Ketika saya mengucapkan, dia di rumah sedang benar-benar belajar bahasa Inggris. Itu. Atau saya sedang mengajar bahasa Inggris sekarang. Tapi kalau past continuous tense, ini waktunya adalah lampau. Sedang, tapi di waktu dulu. Misalkan, she was studying English when I called her yesterday. Dia sedang belajar bahasa Inggris ketika aku meneleponnya kemarin. Waktunya adalah kemarin, yesterday. Jadi memang sedang, tapi kemarin. Itu perbedaannya present dengan past continuous. Di sini to be-nya juga berbeda. Dan biasanya past continuous berpasangan dengan past tense. You understand? Okay. I think that's enough. Oke, kita akan coba dengan latihan exercises. Fill the blanks with suitable words. Isi yang kosong ini dengan kata-kata yang tepat, yang pas. From beside ya, dari sampingnya. You just choose it. Anda hanya tinggal memilihnya saja. Misalkan, saya berikan example. Number 1 is done for you. Syahril bla 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 playing a kite now. Syahril bla 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 playing a kite now. Syahril bermain sebuah layangan sekarang. Tinggal pilih di sini apa yang tepat. Ya, jawabannya yaitu adalah now is. Jadi Syahril is playing kite now. And for others, please you do it by yourselves. Ya, yang lain silakan kalian kerjakan sendiri untuk sebagai bahan latihan. I think now that's our material. Oke, itulah tadi materi yang sudah kita bahas tentang present dan past continuous tense. Jangan lupa untuk like kalau Anda suka, juga subscribe, juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar bisa mendapatkan video saya berikutnya. Semoga video saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.